Kalau kamu lakukan ini, percaya sama saya, kamu enggak akan pernah diremehin lagi. Mereka diam-diam akan memperhatikan kamu. Mereka akan butuh kamu. Mereka melihat gerak-gerikmu. Dan tanpa kamu sadari, mereka akan bertepuk tangan di belakangmu. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita selaraskan dulu sudut pandangnya. Siap dengan pembahasan ini, tapi butuh proses ya. Dan proses itu enggak terlihat. Tidak ada tepuk tangan. Namun justru proses itulah yang menentukan siapa yang bisa melampaui banyak orang lain. Dari sini kita masuk pada satu pertanyaan sederhana. Kenapa ada pribadi yang dulunya terlihat biasa, tetapi perlahan berubah menjadi luar biasa? Pertanyaan ini membawa kita pada penjelasan berikutnya. Kita bahas tentang orang-orang yang dulu tidak diperhatikan, lalu berubah menjadi pusat perhatian. Mereka yang dulu dianggap remeh, namun pada waktu tertentu justru jadi pribadi yang disukai banyak orang. Bukan karena mereka berubah menjadi pribadi lain, tetapi karena mereka bertumbuh pelan-pelan, diam, namun konsisten. Seperti kata Steve Martin, jadilah orang yang begitu hebat sampai mereka tidak bisa mengabaikanmu. Agar gambaran ini lebih jelas, ada 7 poin yang perlu kamu pegang, supaya dalam 3 bulan ke depan, kamu bisa melihat perubahan besar dalam dirimu. Selamat datang di HT Nusantara Channel, bebas waktu bebas uang. Setelah ini saya akan menjelaskan 7 poin tersebut. Dan percayalah, ini salah satu indikator berbeda dari sebelumnya. Poin pertama, konsisten. Walaupun tidak diperhatikan, kita mulai dari hal pertama. Tetap konsisten, meski enggak ada yang memperhatikan. Konsisten itu kekuatan besar yang sering disalahpahami. Bukan karena sulit dilakukan, tetapi karena sulit dijaga dalam waktu yang panjang. Di kehidupan sehari-hari, banyak orang hanya semangat di awal. Minggu pertama rajin olahraga, minggu kedua mulai malas, minggu ketiga hilang motivasi. Disinilah kamu memilih jalan yang berbeda. Tetap bergerak meski tidak ada pujian. Dari sinilah versi terbaik dari dirimu pelan-pelan terbentuk. Contohnya begini. Ada 2 orang belajar gitar. Yang satu sering unggah videonya dengan caption, "Practice makes perfect." Yang satu lagi belajar diam-diam 20 menit per hari tanpa pamer. Setelah 6 bulan, siapa yang lebih berkembang? Biasanya yang diam itulah yang lebih maju. Dia nggak ribut, nggak cari sorakan, nggak cari impresi. Yang dia cari itu mutu. Long-term konsistensi, bukan short-term intensity. Konsistensi jangka panjang akan selalu mengalahkan semangat sesaat. Itu kata Bruce Lee. Di saat orang lain sibuk terlihat berkembang, kamu justru benar-benar berkembang. Dan nanti mereka bertanya, gimana caranya kamu bisa sejago itu? Kamu hanya tersenyum karena tahu jawabannya. Kamu enggak pernah berhenti. Poin kedua, fokus meningkatkan diri, bukan membuktikan diri. Setelah memahami konsistensi, kita lanjut pada kunci berikutnya. Fokus meningkatkan diri. Banyak orang hidupnya habis hanya untuk terlihat hebat. Semua tindakannya harus kelihatan. Semua kemajuannya harus diumumkan. Semua keberhasilannya harus dipamerkan. Padahal energi terbesar lahir dari pribadi yang fokus bertumbuh, bukan dari yang ingin terlihat hebat. Misalnya kamu mulai bisnis kecil. Orang di sekitarmu berkata, paling sebentar aja. Dulu mungkin itu menyakitkan, tetapi setelah kamu fokus, kamu sadar waktumu lebih berharga untuk belajar daripada membalas omongan receh. Kamu belajar pemasaran, copywriting, edit video, membaca data, dan perlahan bisnismu stabil. Orang-orang yang dulu meremehkan pun berkata, "Ajarin dong." Di titik itu kamu sadar, diammu lebih lantang daripada suara mereka. Epictetus bilang, jika kamu ingin berkembang, relakan dianggap bodoh. Yang sibuk membuktikan diri akan kelelahan, yang fokus meningkatkan diri memetik hasil tanpa banyak bicara. Poin ketiga, tenang saat orang lain panik. Setelah memahami fokus, kita masuk ke kemampuan berikutnya.
Tetap tenang ketika orang lain panik. Tenang bukan berarti tidak peduli, tetapi mampu mengendalikan diri. Dua orang bisa menghadapi situasi yang sama, tapi hasilnya berbeda. Yang satu panik, yang satu tenang. Dan orang-orang selalu percaya pada pribadi yang tenang. Contohnya di kantor, ada masalah besar dengan klien. Teman-temanmu panik, ribut, saling menyalahkan. Kamu duduk, tarik napas, melihat situasinya, lalu mulai menyusun langkah. Mungkin kamu tidak bicara banyak, tetapi percayalah, atasanmu melihat. Di dunia kerja selalu ada tempat untuk pribadi yang stabil meski keadaan kacau. Marcus Aurelius bilang, pikiran yang tenang itu kuat. Ketenangan itu seperti magnet. Orang mencarimu ketika mereka butuh arah. Poin keempat, produktif ketika orang lain mengeluh. Setelah bicara tentang ketenangan, kita masuk ke kemampuan berikutnya, produktif ketika orang lain mengeluh. Banyak orang suaranya keras, namun kontribusinya kecil. Ada juga yang suaranya pelan, tapi hasilnya besar. Dunia selalu berpihak pada hasil. Misalnya teman-temanmu mengeluh tentang tugas, sementara kamu menyelesaikan tugasmu. Mereka ribut soal lembur, kamu menyelesaikan targetmu. Mereka protes gaji, kamu menambah skill. Thomas Alva Edison bilang, kesempatan dilewatkan banyak orang karena bentuknya mirip kerja keras. Banyak orang salah fokus, sibuk terlihat sibuk, tetapi tidak bekerja sungguh-sungguh. Ketika kamu mulai produktif, orang sadar kamu berbeda. Poin kelima, tidak butuh pengakuan, tetapi hasilmu terlihat. Setelah produktif, masuk ke tahap yang lebih matang. Kamu tidak peduli lagi dengan komentar orang. Kamu tidak mencari validasi, tepuk tangan, atau sorotan. Kamu hanya ingin hidup lebih baik daripada kemarin. Dan justru di titik ini, orang mulai memperhatikanmu. Contohnya sederhana, kamu bekerja rapi meski tidak ada yang melihat, menabung diam-diam, memperbaiki diri tanpa pamer, belajar hal baru tanpa umumkan, menjaga kesehatan tanpa unggah foto gym. Tiba-tiba orang berkata, "Kamu kok berubah?" Karena hasil tidak bisa disembunyikan. Inilah yang disebut membawa nilai. Jadilah pribadi bernilai, bukan sekadar sukses. Ketika kamu membawa nilai, orang menghargaimu meski kamu tidak meminta. Poin keenam, disiplin meskipun tidak ada yang menyuruh. Setelah memahami nilai, kita masuk pada pondasi penting lainnya. Disiplin. Disiplin menunjukkan mutu diri. Pribadi yang mampu mengatur dirinya pasti mampu mengatur hidupnya. Disiplin berarti melakukan hal yang benar meski tidak ada yang melihat, melakukan hal penting meski tidak ada pujian. Bayangkan kamu bangun pagi tanpa alarm, baca buku 15 menit, belajar hal baru setiap hari, olahraga rutin tanpa pamer, menyiapkan masa depan sedikit demi sedikit, bekerja rapi meski tidak ada yang mengawasi, menjaga emosi meski keadaan tidak mendukung. Pribadi seperti ini terlihat sederhana, tetapi efeknya besar dalam jangka panjang. Mereka sedang membangun sistem hidup. Tidak perlu sempurna, cukup konsisten sedikit demi sedikit sampai dunia tidak bisa mengabaikan mereka. Poin ketujuh, tetap jadi diri sendiri saat dunia sibuk meniru. Setelah disiplin, inilah puncaknya. Di era sosmed sekarang, semua terlihat mulus. Tapi yang paling menarik justru yang tampil apa adanya. Jujur, natural, tidak dibuat-buat. Perhatikan unggahan yang viral sekarang. Sederhana, dapur sederhana, bahasa sederhana. Banyak orang mencari kejujuran dan kedekatan. Mereka tidak ikut tren untuk viral, tetapi setia pada nilai yang mereka yakini. Dan orang merasa dekat pada pribadi seperti ini. Oscar Wilde bilang, "Be yourself. Everyone else is already taken." Keaslianmu memberi warna yang tidak bisa ditiru. Ketika banyak orang kehilangan arah hidup, mereka mencari pribadi yang punya pijakan kuat. Jalanmu mungkin sepi, tidak banyak IG story, langkahmu pelan, perubahanmu kecil setiap hari. Namun ketika kamu konsisten, dunia mengetuk pintu. Mereka ingin tahu siapa dirimu. Awalnya orang tidak peduli. Lalu mereka penasaran,
Setelah itu mereka menghargai, dan pada waktu tertentu mereka mengejarmu. Bukan karena kamu terlihat hebat, tetapi karena kamu benar-benar tumbuh dari sebelumnya. Denzel Washington bilang, "Without commitment, you never start. Without consistency, you never finish." Tanpa komitmen kamu tidak mulai, tanpa konsisten kamu tidak selesai. Jadi, kalau kamu ingin sampai pada titik di mana orang yang meremehkanmu justru mengejarmu, mulailah dari satu hal, disiplin pada dirimu sendiri. Pelan, diam, tapi pasti. Sampai pada satu hari hidupmu tidak lagi mengejar siapapun, melainkan kamu yang mengatur ritme mereka. Tambahan, ringkasan dan langkah. Praktis 7 hari. Ringkasan singkat 7 poin. 1. Konsisten. Lakukan sedikit setiap hari meski tak terlihat orang lain. 2. Tingkatkan diri. Fokus belajar, bukan pamer. 3. Tenang. Kendalikan emosi saat suasana panik. Keempat. Produktif. Kerjakan target daripada mengeluh. 5. Nilai pengakuan. Biarkan hasil yang berbicara. 6. Disiplin. Lakukan hal benar tanpa perintah. 7. Otentik. Jadi diri sendiri. Jangan meniru. Langkah praktis 7 hari, micro habit untuk memulai. Hari 1. Tentukan satu kebiasaan kecil yang ingin kamu bangun. Misalnya baca 15 menit. Tuliskan tujuan. Hari 2. Lakukan kebiasaan itu 15 menit. Catat perasaanmu setelah selesai. Hari 3. Tambah refleksi sederhana. Apa yang bisa diperbaiki besok? Hari 4. Simpan progres secara pribadi dalam catatan jurnal. Hari 5. Ukur hasil kecil hari ini, berapa halaman, latihan, daswa. Hari 6. Fokus pada proses. Ulangi kebiasaan dan perbaiki tekniknya. Hari 7. Review perkembangan minggu ini, lalu ulangi siklusnya. Checklist harian singkat. Bangun sedikit lebih awal. Latihan atau baca 15 menit. Selesaikan satu tugas penting. Catat satu hal yang kamu pelajari hari ini. Kendalikan reaksi emosi pada satu momen sulit. Mulai dari hal yang sederhana. Ulangi sedikit demi sedikit. Konsistensi dan disiplin itulah yang mengubah orang biasa menjadi pribadi yang kuat dan dihargai. Terima kasih, salam bebas waktu, bebas uang. Semoga bermanfaat. Ikuti channel ini agar termotivasi langsung. Tuliskan di kolom komentar untuk cita-citamu yang kamu impikan sekarang dan segera harus terwujudkan.